cuman nyanyi lagu ya. Nah, ini sambil belajar. Di Alkitab tuh macam-macam, ada bermazmur, ada apa itu nyanyian rohani seperti itu. Nyanyian rohani itu bukan buku nyanyian rohani, ada tulisan saya pernah lihat, bukan itu, spiritual song. Lagu yang dari Roh Kudus gitu. Ya, makanya kadang kita nyembah Tuhan itu ada yang berbahasa roh. Ya kalau gereja lain urusannya lah. Kita di gereja Pantai Kosta Karismatik. Gak cuma nyanyi satu lagu, dua lagu, apa maksudnya nyanyi lagu, apal ini selesai. Enggak. Ada bermazmur. Lah, tadi saya bermazmur, saya pengen Anda belajar ya. Bermazmur itu gini. Itu kita mazmur itu pujian juga artinya. Jadi kita memuji Tuhan tapi bukan dari lagu nyanyian yang kita nyanyi sama-sama. Ya. Anda bermazmur paling bagus itu Anda kalau hafal ayat Alkitab. Mazmur itu kan banyak kata-kata pujian di situ ya. Ambil aja situ. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Makanya kalau Anda yang sebetulnya orang Kristen tuh harus senang memuji Tuhan. Amin. Ya termasuk senang nyanyi lah harus ya. Ini sedikit masukan aja. Katanya untuk mengurangi apa ini demensia apa itu kepikunan. Itu sering nyanyi, saudara. Nyanyi menghafalkan lagu. Itu membantu, itu luar biasa, enggak kebetulan. Ibadah di gereja seperti kita begini, saudaraku. Setengah ibadahnya itu setengahnya, perhatikan baik-baik. Setengahnya itu digunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan atau bernyanyi istilahnya. Ya, makanya saudara belajar. Ya, orang Kristen kalau enggak bisa nyanyi, lucu saudara. Iki Kristen tekan ndi. Maksudnya enggak seneng nyanyi, oke lah suara enggak harus bagus, enggak ini salah, enggak apa-apa. Tapi, wah ya kan Anda nyanyi bareng-bareng kan Anda sendiri yang dengar suara Anda kan, fales itu urusan Anda, enggak apa-apa. Enggak ganggu temennya, Tuhan kan yang dengar yang penting. Ada mazmur pujian, baca kitab mazmur itu lafalkan, bagus itu. Ya banyak ayat mazmur. Oh Tuhan kau adalah gembalaku, Daud itu kan mazmur Daud. Takkan kekurangan aku itu sambil memujikan mazmur pujian kepada Tuhan. Ya seperti itu ya. Jadi supaya kita enggak hanya sia-sia mengisi waktu, cuman nyanyi-nyanyi, ya menghibur hati. Enggak, menghibur hati di karaoke, menghibur hati di tempat tertentu. Tapi kita di gereja bukan sekedar menghibur hati. Orang kalau cuma menghibur hati, saudaraku, Anda di tempat yang hiburan, tempat yang ada entertain, lihat film, lihat apa, seneng. Tapi setelah atau lihat drama, lihat lawak, lihat apa sekarang kok yang stand up itu stand up komedi, wah seneng, ketawa-ketawa. Tapi setelah selesai acara nangis lagi, susah lagi, itu menghibur hati, ya toh? Tidak, tapi kita menerima penghiburan Roh Kudus, amin. Dihibur oleh Roh Kudus, diberi sukacita, ya damai sejahtera. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya mencoba membuat porsi pengajaran dan motivasi, enggak cuma pengajaran ya, karena saya mau kita juga mendapatkan tuntunan firman Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita. Saya mau memberikan tema, pokoknya ada sementara ini, enggak tahu nanti sampai berapa bulan lagi ya. Ada belakangnya mesti ada Tritunggal ya, karena Allah kita Allah Tritunggal, biar kita belajar mendalam. Tetapi ini ada hubungannya dengan hidup kita, yaitu bagaimana hidup kita mencerminkan, ya saudaraku, hidup yang mencerminkan Allah Tritunggal. Mana ya judulnya? Hidup yang mencerminkan Allah Tritunggal. Kenapa? Karena kita minggu lalu belajar Allah Tritunggal itu ada di mana, saudaraku? Bapa, Anak, Roh Kudus. Minggu lalu itu ada di mana? Di dalam hati kita. Minggu lalu temanya kan itu. Ya, kita belajar Allah Tritunggal yang diam di dalam hati kita. Oh, itu ada jelas. Tidak ada agama ngajar Tuhan yang disembah. Tuhan yang yang mencipta langit bumi segalanya. Tuhan yang luar biasa itu kok ada di dalam hati, di dalam hidup, dalam hati umatnya, ciptaannya. Oh, itu tidak ada. Cari manapun tidak ada, saudara. Tapi minggu lalu kan sudah diajar kan. Nah, nanti kita akan belajar apa sih tujuannya Allah itu sampai Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti saya tunjukkan satu, itu ayatnya banyak, minggu lalu kan sendiri dikit-dikit ya. Kalau saya berikan semua, enggak selesai nanti. Bapa ada dalam hati kita, Kristus ada, Sang Anak ada dalam hati kita, Roh Kudus juga
ada dalam hati kita. Untuk opo? Untuk apa itu gitu loh. Nah kita belajar hari ini. Anda harus ngalami ini. Ngalami Allah Tritunggal yang hadir dalam hidupmu. Amin. Dan nanti mencerminkan. Jadi Allah Tritunggal itu jadi nyata gitu loh dalam hidupmu. Bapa itu keluar dalam hidupmu. Kristus keluar dalam hidupmu. Roh Kudus keluar dalam hidupmu. Maksudnya gitu loh saudaraku. Amin. Ya kita belajar yuk. Ya. Nah, satu ayat lagi untuk menjelaskan, ini satu ayat ini lengkap saudaraku, cuma agak panjang. Yohanes 14, mulai dari ayat 15, nanti sampai 26. Itu nanti akan menunjukkan lengkap itu. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada Bapa, masuk dalam hati kita. Oh luar biasa. Kalau saudara mau tahu ayatnya agak panjang tapi ini satu perikop. Ayat ini tentang Roh Kudus sebetulnya, tapi di situ mencakup semua. Silakan dibaca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus, ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh, menyertai selama-lamanya, ini bukan sekedar pembantu, babu, bisa ganti-ganti. Selama-lamanya, oh ini berarti yang dimaksud parakletos, alon parakliton di sini, penolong yang lain. Ya, nanti lain kali lah, nanti kalau itu menjelaskan teologi itu dalam nanti. Penolong yang lain dimaksud itu nanti Roh Kudus. Lihat kan dibaca 17 yaitu Roh kebenaran. Di sini disebut Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak bisa menerima dia. Ini bicara Roh Kudus ya, disebut Roh kebenaran, penolong tadi. Sebab dunia tidak melihat Sebab dia. Sebab tidak bisa dilihat. Roh kan tidak bisa dilihat, saudara ya. Misalnya ada saudara muslim menafsirkan ini yang dimaksud Nabi Muhammad, itu nabinya mereka katanya. Setelah Yesus nanti akan ada lagi Muhammad. Loh ini tidak bisa dilihat itu saudaraku. Ya, terus. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai saudara dan saya dan diam. Di mana? Dalam kamu. Oke lah walaupun tidak ada kata hati. Sekarang di dalamnya Anda itu ada apa sih? Bukan bicara organ tubuh kan yang maksud. Yang di dalam ini manusia batin niat kita nih loh. Manusia rohani. Disitulah roh kebenaran ini akan diam untuk menyertai. Coba pelan-pelan dulu sambil pegang dadanya. Ada roh kebenaran dalam hatiku. 1, 2, 3. Ada roh kebenaran. Atau roh kebenaran suami, Roh Kudus. 1, 2, 3. Ada Roh Kudus di hatiku. Siapa sih roh Allah? 1, 2, 3. Ada rohnya Allah di hatiku, roh suci di hatiku. Lah itu dulu ya, di dalamku. Waduh, dihayati beneran, baca firman tuh gitu. Saya bener ya. Oh, ning jero hatiku, ning jeroku ono rohnya Allah ini dulu. Baca terus, belum selesai. Tuhan itu luar biasa. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus kan mau naik ke surga, tapi aku enggak tinggalin kamu seperti yatim piatu. Ini ayat ini dari perjanjian lama sudah ada. Di dalam sebagai umat Allah tidak ada yang namanya yatim piatu. Allah ngomong gini, aku inilah bapak bagi anak yatim, suami bagi para janda. Yatim itu tidak punya bapak, benar enggak saudara? Ya. Kalau punya bapak enggak jadi yatim lagi kan, amin. Loh Anda punya bapak, amin. Bapak di sorga ngomong sendiri. Akulah bapak bagi anak yatim. Mas juga punya bapak. Amin. Bapak dunia sudah tidak ada ya. Ibu juga enggak ada. Tapi Mas juga tidak yatim. Mas juga masih muda, 30-an ya. 30-an. 35-an, 34. Sudah tidak punya semua. Ya. Tapi di sini ada bapak rohani juga, Pak Hari. Amin. Itu Mbak Ani juga ibunya Bu Untung. Sebenarnya saya ini mau ngajarin tentang keluarga Allah ya di retreat, tapi ya ceritanya agak lain itu agak belum sampai dalam. Ya kita masih belajar keluarga Allah di sorga. Di Alkitab itu ngajar yang lebih tua itu pada Timotius, Paulus ngomong. Yang ibu-ibu, bapak-bapak yang tua, anggapan bapakmu sendiri, anggapan ibumu sendiri. Yang lebih muda, anggapan adikmu sendiri. Amin. Di sini kita punya keluarga. Enggak ada yang yatim di sini. Amin, saudaraku. Enggak ada yang yatim. Kita punya bapak di sorga. Kita punya bapak-bapak rohani di tempat ini.
Kita punya ibu-ibu rohani, kakak-kakak rohani di tempat ini. Di gereja, rumah Tuhan, dalam jemaat tidak ada anak yatim. Amin. Nah, yang masalah ini janda. Akulah suami bagi para janda. Ini itu Tuhan saja lah ya. Yang janda-janda, tidak usah takut, Bu Untung. Amin. Punya suami, berarti kan tidak jadi janda, Bu Untung. Bu Untung bukan janda lagi, sudah punya suami lagi kok. Siapa suaminya, Bu Untung? Tuhan Yesus, Bapa di surga. Itu cara berpikirnya. Jangan merasa feeling lonely, merasa kesepian sendiri, aku menderita. Enggak. Akulah bapaknya anak yatim, suaminya janda-janda. Aku bapamu di surga. Haleluya, amin saudaraku. Yesus pun waktu mau naik ke surga, aku enggak akan tinggalin kamu yatim piatu. Lengkap ini, yatim gak yatim dok, piatu. Ini enggak punya bapak ibu, lengkap. Aku datang kembali. Loh, sebagai apa? Lah ini loh saudara, yang luar biasa. Terus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Ini mau naik ke surga. Tetapi kamu melihat aku, terus? Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya, karena mati, bangkit, hidup, naik ke surga. Nanti kamu akan ketemu aku lagi. Ya, apa yang dimaksud? Terus? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah ini coba belajar baca gini mumet enggak? Aku dalam kamu, pelan, kalau enggak pelan-pelan enggak ngerti. Ya, aku enggak ninggalin kamu yatim piatu. Aku akan datang kembali gitu. Karena aku hidup, kamu juga akan hidup nanti. Ya. Pada waktu itu aku datang kembali nanti. Kamu jadi ngerti. Kamu akan tahu. Baca Alkitab tuh gini, suruh pelan-pelan. Kalau enggak gitu ora budeng. Bocor pokoknya target selesai satu, saya enggak suka, maaf ya, saya tipe lain. Saya enggak pernah target 1 tahun selesai, silakan, enggak apa-apa itu silakan. Kalau saya lambat banget, tapi yang penting ngerti. Tapi ya pernah dulu ekspres, saya baca berapa kali habis berapa tahun. Ya rada gak ngerti, tapi pelan-pelan setelah selesai pernah baca semua Kejadian Wahyu berapa kali bolak-balik. Terus pelan-pelan saya dalemi, gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai tua bolak-balik terus kurang ngerti-ngerti ya buat apa? Jangan ya. Saudara tahu enggak, orang kalau baca Alkitab enggak ngerti itu seperti apa, saudaraku? Pernah kan Yesus ngasih perumpamaan? Bukan rumah, itu kalau rumah melakukan. Ya perumpamaan tentang rumah yang batu sama itu kalau mendengar firman enggak melakukan, itu yang di atas pasir, brah nanti. Ini jangankan melakukan, ngerti aja enggak, itu seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Dicocok sama burung, tuk, nggak sempet jadi. Nah itu loh ya, nggak jadi apa-apa, nggak ada benihnya hilang, sudah dicocok burung, diambil, dimakan burung. Pada waktu itu kamu akan jadi ngerti, ketika aku datang kembali kepadamu, bahwa aku, Yesus yang ngomong kan Tuhan Yesus, di mana? Di dalam Bapakku. Yesus dalam Bapa, terus dan kamu dalam aku. Kamu dalam aku, Melo. Kita nempel sama Yesus. Makanya Yesus balik ngomong kan ngajar. Aku nih pokok anggur, kamu ranting harus melekat. Kalau enggak melekat, kamu kering, mati nanti. Melekat, tinggal dalam aku. Percaya, itu bicara iman. Kita percaya Yesus, kita sampai pada Bapa. Kan Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan ayat ini di atasnya loh. Ini pasal 14 loh. Itu ayat 6-nya itu. Tidak ada seorang pun bisa sampai pada Bapa. Udis erketai. Ya, proston patera. Tidak ada seorang pun erketai itu sampai proston kepada Bapa. Kayak Yunani sih dia sudah lama Yunani. Kalau tidak melalui aku. Sampai akhirnya aku dalam Bapa, kamu dalam aku, yang luar biasa, dan aku dalam kamu. Ayo ya Pak Saudaraku. Dan aku pun di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Kita di dalam Tuhan Yesus, nempel kan, itu bicara iman. Tapi Yesus pun ada, aku di dalam kamu. Saya mencoba membuat agak kayak bagan ya, membuat ini gini saudaraku, ini adalah Yesus itu seolah-olah, bukan seolah-olah, memang ya di Alkitab Yesus itu mesitis itu pengantara. Dari bahasa Yunani mesos itu tengah, di tengah-tengah. Jadi kita kan sampai pada Bapa, aku dalam Bapa, kamu dalam aku. Jadi kita nyampe kepada Bapa karena kita percaya Yesus. Tapi pun
Yesus jadi ada di dalam kita. Padahal kita sudah ayat di atasnya, masalahnya harus baca semua, klenger nanti itu banyak. Ayat yang pasal 14 ayat 10-nya. Bapa di dalam aku. Buka enggak? Buka ayat 10-nya itu. Nanti balik sini ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Yesus ngomong aku di dalam Bapa, ya karena sebagai sang firman. Ini maksudnya firman. Firman kan coba gini, Anda punya logos enggak? Logos itu ya akal budi, hikmat, pengetahuan yang nanti dikeluarkan menjadi perbuatan Anda, perkataan Anda. Itu di luar atau di dalam Anda? Masa otak di luar? Kan di dalam. Itu Yesus kan firman, logosnya, logos tu seu, logosnya Allah. Ya di dalamnya Allah maksudnya gitu. Terus, dan Bapa di dalam aku. Bapa pun ada di dalam Yesus. Ketika saya ngomong gini, saudaraku, otak saya, pikiran saya ada, semangat saya ada di dalam omongan saya ini. Gitu. Gampangannya ngono lah. Ya kita manusia enggak bisa ngasih contoh sempurna. Kok bisa Yesus di dalam Bapa, Bapaknya pun di dalam Yesus. Nah, kan? Di dalam Bapa sebagai sang firman. Tapi firman kan keluar dari Bapa untuk mengerjakan, menciptakan alam semesta, jadi manusia. Lah, kita sudah belajar minggu lalu kan? Kolose 1 ayat 19, gampang ingetnya ya. Pokoknya ayatnya itu 99 semua. Kolose 1, coba belajar ngapalin ayat. Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat yang ke-9, dikurangi aja satunya, di ayat 9. Di situ dikatakan seluruh kepenuhan Allah hampir sama itu. Berkenan diam dalam Yesus Kristus. Kalau yang 9-nya itu somatos, tubuhnya. Dalam tubuh, secara jasmaniah diterjemahkan. Ya, secara jasmaniah itu Bapa ada dalam Yesus. Dikatakan coba, tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Apa? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Tetapi Bapa yang diam di dalam Bapa yang diam di dalam aku. Dalam Yesus. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya. Makanya Bapa di dalam Yesus. Bapa berfirman di dalam Yesus. Bapa melakukan pekerjaannya dalam Yesus, mencipta di dalam itu, bicara sang firman. Oke ya, nah kita kembali ayat 20, pelan-pelan. Terlagi nanti saudara kita akan masuk. Pada waktu itulah kamu akan ngerti bahwa aku dalam Bapa, kamu dalam aku. Dan aku pun dalam kamu. Wah, jadi Yesus seperti pengantara di tengah-tengah. Kita nyambung kepada Bapa, Bapa pun bisa ada di dalam kita. Nanti kita lihat, gara-gara ini, Bapa itu ada di dalam saudara dan saya. Amin? Amin. 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 Tak paksa lu. Misalnya gak pernah diajar begini, Bapa di sorga yang luar biasa. Lu kok ada di hati karena ini, baca terus. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Karena Anda percaya Yesus, mengasihi Yesus, Anda merasakan Bapa yang ada di dalam Yesus tadi. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terus? Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Menyatakan ini, makanya bahasa Indonesia ini, maaf ya, saya baru ngerti, sorry ya, LAI itu kan tim ya kayaknya ya, jadi terjemahannya tuh macam-macam, menyatakan itu pokoknya semua itu menyatakan, padahal itu macam-macam, ada exeges 1, ada apa namanya apokalipso, ada lagi vanero, itu semua menyatakan, padahal itu beda. Lah di sini nih saya lihat apokalipso memahyukan. Kita udah belajar, wahyu itu artinya apa? Ayo jemaat sini harus ngerti. Apokalipso artinya wahyu ya, selalu kan saya diajari. Pewahyuan itu artinya apa? Penyingkapan. Bahasa Inggris itu reveal. Kalau bahasa Inggris jelas, reveal itu pewahyuan itu, wahyu itu apa bahasa Inggrisnya? Revelation, di-reveal, itu dari kata reveal, singkap. Jadi aku akan menyatakan diri, aku akan menyingkapkan. Menyingkap itu membukakan diri, supaya kamu ngerti, tersingkap, siapa aku ini, siapa Allah itu, siapa Roh Kudus itu, amin saudaraku? Tanya, Yudas kok kamu mau mewahyukan dirimu pada menyingkapkan, bukan pada ayat 23? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, Ya, mengasihi dia dan kami akan datang kami. kepadanya. Ya, kami ini siapa, saudaraku? Bapa dan Yesus. aku dan Bapa. Kami akan Datang kepadanya, datang kepadanya, bukan cuma datang dan diam bersama-sama dengan dia. diam bersama-sama. Diam loh, saudaraku. Diam, bertinggal. Makanya dikatakan tubuh kita adalah rumahnya Allah, bait Allah ini. Ada Allah, ada Bapa. Tadi Roh Kudus sudah diam dalam kita. Yesus, aku akan datang kembali, diam dalam kamu. Nanti kamu jadi ngerti, bahkan Bapa ikut di dalam. Nah ini saudaraku, makanya di dalam diri kita itu ada Tritunggal. Nah, saudara supaya tidak bingung, kesimpulannya begini, yang dimaksud sebetulnya 1 Yohanes 3:24. Yohanes 3:24, nah, baca. Barang siapa menuruti segala perintahnya, Ini sering saya bacakan ayat ini. ia diam di dalam Allah, Saya belum bahas ini, saudaraku. Siapa yang mengasihi aku, menuruti perintahku. Saya belum bahas ketaatan, menuruti perintah Tuhan. Nanti lain kali, saya lebih ke fundamental iman dulu aja. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. sebetulnya ini, saudaraku. Ini kuncinya nanti. Ketika Allah diam di dalam Anda, buktinya apa? Ini kan seolah-olah seperti klaim kan. Oh, orang Kristen itu Allahnya tinggal di dalam dirinya. Nanti kita akan belajar, ini seolah-olah seperti klaim itu apa ya? Hanya cuma deklarasi, oh itu pernyataan saja. Buktinya apa? Ketika kita menuruti, melakukan segala perintahnya. Nanti kita akan belajar itu. Memang arahnya ke situ. Kita bukan sekedar belajar teologis, oh hebat, Tritunggal, lengkap. Nanti ini saya akan masuk Tritunggal yang maksudnya seperti apa sih? Bapa di dalam saya, Yesus di dalam, Sang Anak dalam saya, Roh Kudus dalam saya, nanti saya akan konklusikan. Tapi ini ayat mumpung, karena berkali-kali kita menemukan, barang siapa mengasihi aku menuruti perintahku, bahkan ini, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Gitu. Ya kan? Maksudnya apa? Ini nanti kita, temanya itu ke sini. Ketika Allah di dalam Anda akan nuruti perintah Tuhan. Anda akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bayangkan karena Allah ada di dalam diri kita, Bapa di dalam kita, Sang Anak dalam kita, Roh Kudus dalam kita. Saya nanti akan kupas, kita disuruh mencerminkan Bapa, mencerminkan Tuhan Yesus, mencerminkan Roh Kudus, ada semua itu. Saya tak tahu waktunya kalau cukup nanti. Itu lengkap, makanya kenapa saya jelaskan Tritunggal. Oke, tapi kita lihat ini dulu. Dan demikianlah kita ketahui, kita jadi tahu bahwa Allah ada di dalam kita. Allah ada di dalam kita, jadi ngertinya dari mana? Selain karena kita melakukan firman Tuhan. Ini. Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada Yaitu kita. roh yang telah ia karuniakan. Siapa roh yang dimaksud ini? Roh Kudus. Jadi intinya gini. Ini aja teologi itu ya. Gitu. Supaya Anda ngerti. Jadi Bapa di dalam Anda, Yesus di dalam Anda, itu sebetulnya, maaf kalau saya pakai istilahnya, itu sudah diwakili oleh yang namanya Roh Kudus. Jadi kehadiran Allah, demikianlah kita ketahui bahwa Allah diam di dalam kita, yaitu roh, melalui roh yang telah ia karuniakan, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus Anda terima, berarti Bapa itu, Allah itu ada di dalam Anda. Bahkan Yesus pun ada di dalam Anda. Kemarin ayat minggu lalu, ini kesimpulannya aja, Galatia 4 ayat 6. Nah inilah oneness itu sering keliru. Ada kelompok namanya oneness. One itu satu. Yesus only maksudnya. Kalau iman Yesus only gak apa-apa. Yesus only dalam Tritunggal, ini keliru. Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Coba baca ayat ini. Gara-gara mungkin salah satunya ayat ini. Banyak, ada Roh Kristus, Roh Yesus. Ini roh anaknya, baca. Dan karena kamu adalah anak. Karena kamu adalah anaknya Allah. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Allah menyuruh roh. Nah, anak ini kadang terjemahan itu ya apa ya? Ini jamak. Untuk saudara dan saya, kita ini bukan anak Allah yang tunggal. Maksudnya apa namanya ya? Kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Ini bentuknya jamak. Kadang tekna. Anak-anak sekolah minggu kemarin kan esmen, tekna, teus. Kan tanya sama saya, Pak, bahasa Yunaninya anak Allah apa? Esmen itu kami, itu jamak. Tekna, anak-anak. Tekna itu anak-anak. Ya, teu,
anak-anaknya Allah, bisa teknatu teu juga bisa. Jadi ini bentuk jamak, itu loh ya. Lah, jadi dan karena kamu adalah anak-anak, gitu loh, anak-anaknya dia maksudnya. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. nah, supaya bisa membedakan anaknya nih Hios, tunggal. Itu untuk Yesus, gitu loh saudaraku. Biar beda, biar tahu. Nanti kita kan bukan Tuhan Yesus, kita bukan anak tunggal Allah, kita ini anak-anaknya Allah, beda ya. Terus makanya saya ciptakan lagu kapan itu kan, nanti lain kali nyanyi lagi, kami anak-anak Allah gitu. Jadi kita enggak boleh ngomong aku anak Allah, wah itulah Tuhan Yesus. Kita anak-anaknya Allah, itu lain nanti teologinya lain kita belajar. Maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati ke kita. dalam hati kita. Roh anaknya ini siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Roh, sebenarnya bahasa Yunani pneuma tu Hios. Rohnya anak. Gitu loh. Jadi ini rohnya Tuhan Yesus itu loh maksudnya. Untuk masuk dalam hati kita, siapa itu rohnya Tuhan Yesus? Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, mau baca tuh. Itu nanti perbandingannya di Galatia 8. Ayat berapa itu? Oh, sorry, kok Galatia? Roma 8. Roma 8 ayat 13, 14. Coba perbandingan. Oh, sorry, 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat setelah kamu... ini teologianya selesai, karena susah kok banyak pendalamannya, nanti motivasi, ya habis ini selesai. Terus, kamu tidak terima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Rohnya ini di atas itu, oleh roh itu, Terus baca, oleh roh itu? Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, roh ini roh apa? Tadi betul ayat 14 harusnya mulai. 14 atasnya, ini 15 yang. Nah, apa? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Jadi Allah. maksudnya ayat di atasnya ya, roh Allah. Makanya saya tadi cepat 15, harusnya ikut ayat 14-nya. Roh Allah, roh kudus. Roh anaknya, tadi kan sama, supaya berseru ya Aba, ya Bapa. Lah inilah saudaraku, agak hati-hati agak miss. Tuhan Yesus itu bukan roh kudus. Bukan. Roh kudus itu sendiri, rohnya Allah. Tapi roh kudus itu juga rohnya Tuhan Yesus gitu loh. Satu roh gitu loh saudaraku, ya apa sih? Lah Yohanes keliru, roh kudus itu gara-gara ayat itu, ya, roh kudus itu ya Tuhan Yesus, bukan. Roh kudus itu rohnya Tuhan Yesus itu baru benar. Roh kudus bukan Allah, Bapa. Tapi roh kudus itu rohnya Bapa sama, juga rohnya Tuhan Yesus kan gitu ya. Jadi dengan kata lain, ketika roh kudus ada dalam hatimu, tinggal di dalam dirimu, itu rohnya Bapa, juga rohnya Tuhan Yesus. Makanya Bapa dan Yesus juga dalam hatimu melalui roh kudus lah. Puji Tuhan, saya bisa lega mengajarkan ini. Mudeng ya? Sekarang kita masuk ke yang praktikal hidup sehari-hari. Ini Tritunggal kan? Lah sekarang 2 Korintus 3 ayat 17-18 coba. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh. Ya roh semua kan, Bapa roh. Yesus, sekarang Yesus ya sudah roh, kan naik ke surga. Kalau manusia apa sudah tubuh roh. Itu 1 Petrus 3 ya. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dibangkitkan dalam roh. Ya, jadi Yesus sekarang udah roh, tubuhnya tubuh roh. Oke. Tuhan adalah roh. Dan di mana Bapa, Anak, Roh Kudus, roh semua. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini sering dipakai pendoa syafaat. Kalau ada roh Allah. Sekarang saya mau tanya, roh Allah ada di mana? Tadi loh kita lihat, roh Allah ada di mana sekarang? Dalam hati orang percaya, saudara, dalam hati Anda. Kalau ada roh Allah dalam hati Anda, berarti ada apa? Di situ ada kemerdekaan. Sudah merdeka belum? Loh Pak, gini masalah nanti kita akan lihat gini, antara iman dan kenyataan kok sering beda. Loh, kita nanti belajar. Katanya Allah di dalam saya. Ya minggu lalu kan kalau Allah itu kan bersama di pihak kita, itu terjemahannya agak bebas. Sebetulnya hiper, di atas, over, hiper. Saudara tahu hiper itu kan lebih. Jadi kalau Allah, theos, hiper, imon, atas kita. Maka ya
Siapa lawan kita? Siapa? Kat itu ada kados, tapi kata di situ. Kata itu seperti, kados itu kan sama. Siapa sama dengan saya? Siapa yang bisa dibandingkan? Karena Allah ada bersama saya maksudnya gitu. Sekarang itu iman, itu Alkitab. Prakteknya, itu loh masalahnya. Sering kan iman sama praktek kenyataan kok enggak sama. Katanya Allah di dalam saya, Allah pencipta langit bumi segala isinya. Hidupku kok mau ngene-ngene ae. Hidupku kok memble ya ini kan Mas. Aku kok sih jatuh bangun dosa. Aku kok isih kayak begini. Jadi bingung. Kadang ayatnya ngomong begini. Ada kemerdekaan. Loh, aku kok maaf saudaraku, orang masih ngerokok. Saya sering khotbah ini di anak muda. Kadang bukan cuma ngerokok, free sex. Oh, saya duluan ya muda. Rusak saya. Ada anak saya enggak berani seru-seru. Saya bisa berdiri sini enggak menyangka saudaraku. Saya sudah cerita ke nyonya ya, kalau mau menikah itu harus cerita semua. Saya cerita mantan-mantan semua. Cerita kelakuan-kelakuan saya. Cerita kebejatan saya dulu supaya enggak kaget. Supaya saya belajar jujur. Saya terima saya apa adanya. Setelah saya dipulihkan Tuhan, saya banyak melayani anak muda juga. Saya ngomong, saya juga karena pernah ngalami yang namanya hidup dalam pesta pora, foya-foya kemabukan, free sex. Anak muda berpikir itu hidup yang bebas, yang menyenangkan, apapun dikerjakan. Tapi tanpa sadar ketika Anda melakukan itu semua, Anda sebetulnya sedang dibelenggu. Anda sudah tidak merdeka lagi. Kenapa? Yesus pernah ngomong, ini secara teologisnya dulu, dasar ayatnya. Barang siapa melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Hamba dosa. Karena ngikutin kemauan sang dosa ini tadi. Ketika engkau merokok misalnya, free sex, apapun itu, lakukan seks bebas, pikirnya senang, tanpa sadar engkau sudah diperhamba oleh rokok tadi. Yang namanya kecanduan, ya Mas, kalau enggak rokok, saya enggak tahu kalau kopi ini ya Mas. Untung saya enggak tahu. Sebenarnya gini loh, semua itu enggak apa-apa. Kalau kecanduan kan, loh, kalau makanan itu bukan kecanduan, saya kecanduan nasi itu bukan kecanduan, itu kebutuhan kamu. Ya. Kalau enggak makan nasi, orang Indonesia kalau nasi enggak kenyang gitu ya. Itu kan makanan gitu. Jangan sampai kecanduan. Semua kecanduan kan enggak baik, Saudara. Enggak baik kecanduan. Kalau enggak ada ini kok, berarti Anda sedang diikat, enggak merdeka lagi. Tapi Anda harus bedakan loh ya. Tapi saya tidak terlalu misalnya kalau kopi ini kan mungkin itu ada yang bagus. Kalau black coffee saya tahu bagus ya. Black coffee itu yang enggak pakai gula itu loh. Wah, kalau kopi gulanya akeh merusak. Orang barat kan black coffee ini gak bagus ya, saya enggak seberapa paham itu juga. Enggak apa-apa, kalau itu bagus untuk kesehatanmu, bagus untuk dirimu, enggak apa-apa. Misalnya kalau rokok itu bagus untuk dirimu, ya enggak apa-apa, silakan itu. Saya senang namanya itu kalau buat kamu sehat. Tapi kalau bikin paru-parumu bolong, jantungmu megap-megap, ya wah ya kasihan, itu ciptaannya Tuhan kok mbok rusak, jangan gitu. Dan kamu enggak merdeka lagi, wah kalau enggak rokok, ini saya sering, ini dulu, ayo sudah, ayo bertobat, di retreat nangis-nangis ya, enggak tahu pulang masih nangis lagi enggak. Saya ini sudah 30-an tahun melayani, saya pernah gitu, wah dulu itu jamuan, pulang, balik lagi ya saudaraku. Makanya saya terus berdoa Tuhan, saya pernah ngalamin jangan sampai yang seperti saya gini, bisa dipulihkan terus, Ya kan, ya kan saudaraku, jadi wah saya kalau ngerokok jadi tenang Pak. Wah, loh berarti kalau nggak ada rokok, nggak tenang. Padahal Alkitab ngomong, kekuatan, ketenangan kita, hatiku tenang, berada dekatmu. Kita ini tenang karena dekat dengan Allah. Mazmur. Yesaya juga ada. Hatiku tenang karena dekat dengan Allah. Hatiku tenang karena ada rokok. Sepul hatiku tenang. Tuhan bisa marah nih. Ya apa sih? Yang bikin tenang aku kok mau ganti rokok. Menggantikan posisinya Tuhan. Ya Pak Saudaraku. Mampu saya dulu juga ngerokok soalnya. Saya belajar, iya ya. Wah aku baru rasanya bahagia ketika banyak cewek. Waduh. Loh kebahagiaan kok diganti sama hal seperti itu. Jadi nggak merdeka. Kalau nggak ada rokok nggak tenang. Loh berarti kan nggak merdeka lagi. Ya kan? Ini namanya nggak merdeka.
Nah, tapi kita ada Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Tuh kok meneng kabeh? Wah, sentek Pak itu. Di mana ada Roh Allah, ada rohnya Bapa, rohnya Allah, ada rohnya Yesus di dalam Anda. Kita bisa ya Bapa, merdeka. Nggak ada yang ngikat lagi. Maaf saudaraku, saya dulu lihat wanita itu, maaf dulu ya. Sapi, kebo, wanita aja dibengesi gitu ya. Dikasih loh. Katut jalannya. Itu saya ketawa itu. Dia ketawa, cewek-cewek kan ada yang kenal. Wah, lek mbok pacari ya, mumpung gelem mau. Wis pokoknya seadanya, saut gitu. Maaf saya ini apa adanya. Tapi setelah jangan niru. Anaknya dia, oh enggak lain anak saya ini. Pak Ari ngomong Pak Agung enggak ada penerusnya ini, anaknya lain, alim. Tapi dalam hati orang-orang ini enggak ngerti. Dia tertekan kalau Anda ngomong gitu. Dia kadang merasa kayak dibanding-bandingkan. Padahal sama aja namanya laki-laki, tapi ngempet aja. Batin, bedanya ngempet Pak Ari ketawa. Kalau ini dulu brutal udah. Tapi setelah ada Roh Allah, lah ini saya cerita dulu, tiru. Ada merdeka. Sekarang lihat sapi, kebo. Beleh, makan. Enggak, bukan. Lihat cewek, set, ya paling, ya udahlah. Gitu. Dulu sweet. Misalnya, saya pernah ngelirik cewek nabrak beca loh, pernah. Ampun saya. Apa itu? Enggak tahu beca berhenti, wah, grosok. Loh, saking terikatnya istilahnya gitu loh. Saya enggak malu cerita. Oh, mungkin pendeta yang lain baik-baik, saya bejat, apa-apa iya. Tapi karena ada Roh Allah, aduh, bersyukur. Ya, kemurahan Tuhan. Ya memang enggak langsung berubah. Ya dulu ya kadang agak puas sedikit, tapi proses lah. Nanti kita lihat ada merdeka. Nah, ini di bawahnya loh ayat ini, mumpung saya ingat. Ayatnya di bawah ini 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua yang ada Roh Allah ini, yang ada Tritunggalnya di dalam hati Anda, kita tidak cuma belajar Tritunggal secara teori, kita juga mengimani Tritunggal ada dalam hati kita, amin. Ada Sang Bapa, Sang Anak melalui Rohnya dalam hati kita. Kita ada Roh Allah, ada kemerdekaan, dan kita semua yang sudah ada Roh Allah, ada kemerdekaan tadi mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya mau mendalami Yunaninya, cuma nanti takut Anda Yunani mumet teman-teman. Yes, mengertilah mencerminkan ya, maksudnya menyinarkan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Ayat di atasnya karena Musa itu ketika menerima kemuliaan Tuhan menutupi mukanya, tidak tahan. Orang Israel juga tidak tahan karena mukanya Musa itu seperti pantulan, memantulkan kemuliaan Tuhan karena ketemu Tuhan 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Jadi mukanya ini kena kemuliaan Tuhan terus orang takut semua kan. Bayangkan orang turun dari gunung memedi itu wajahnya ditutup 40 hari 40 malam. Amin Mas Heru katanya mau puasa 40 hari 40 malam. Enggak, saya suruh Tuhan puasa. Tapi kayaknya enggak 40, ya siapa ngongkon 40 hari 40 malam, jadi kayak Musa kamu. Kayak Tuhan Yesus hebat banget, wah nanti luar biasa, belah laut nanti. Tak dorong, enggak apa-apa puasa, bagus. Duh, kalau Anda mau puasa silakan, jalan kita ada puasa. Supaya mematikan daging, keinginan. Saya dulu ya banyak puasa, banyak. Sekarang aja jujur aja agak kurang. Tapi saya punya puasa tersendiri, puasa itu macam-macam. Daniel itu enggak makan cuman makan sayur sama air ya. Sayur sama air. Tapi jadi cerdas. Ya, banyak cara. Intinya supaya daging ini mati, roh lebih kuat, dagingnya jadi lemah, rohnya lebih kuat. Maksudnya intinya gitu kok. Sederhana, saya enggak berpuasa. Dengan muka yang enggak terselubung. Kita ini beda dengan Musa. Kita enggak perlu menyelubungi karena kemuliaan kita beda ya, lebih. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita maksudnya gini loh, seperti Musa terima kemuliaan, cuman Musa kan nyelubungi, itu nanti panjang saya baca itu berapa ayat itu. Dan selubung itu sama Rasul Paulus digambarkan juga seperti orang Israel kalau membaca kitab Taurat, sampai hari ini kan mereka pegang Taurat, perjanjian lama seperti kita loh. Ya, cuman urutannya aja yang agak beda. Urutannya beda, isinya sama. Itu nggak ngerti karena ada selubung maksudnya gitu. Jadi kemuliaannya itu masih terselubung, belum tersingkap gitu. Lah, makanya Yudas yang bukan Iskariot tadi tanya, Tuhan,
Karena orang Yahudi, engkau mau menyingkapkan, mewahyukan ini, menyingkap. Karena mereka masih terselubung, ayat di atasnya itu. Makanya mereka baca Alkitab, sampai hari ini, detik ini, nggak ngerti. Saya enggak cuma bicara orang Yahudi, maaf, saudara-saudara Kristen, anak-anak Tuhan. Agama apapun Anda baca kitab Anda enggak ngerti, masih ada selubung. Belum merdeka, terselubung. Makanya kapan ini, kamu kok keluar kalau waktu saya khotbah semangat, malah keluar, ngantuk Pak. Loh, lainnya enggak kamu toh, ayo cek. Orang kalau, maaf Anda di rumah, baca Alkitab, dengar khotbah ngantuk. Hah? Kadar gula tinggi. Itu makan nasi segini, ilmu memindahkan gunung. Setelah tahu agak dikurangi dia. Jadi saudara, apa ini? Apa ya? Ada selubung, hati-hati. Tertutup. Makanya enggak ngerti. Enggak bertumbuh, jangan sampai. Tapi saya senang Fandi ini kalau ditegur ini enggak sakit hati. Seneng loh, kita saya ngomong terus tanya-tanya, saya jelasin, akhirnya enggak keluar lagi kan. Enak, saya model, jadi ngomongnya harus to the point. Dia bisa dengar, terima, enak. Yang lain kalau saya tegur marah enggak kira-kira? Saya jadi sungkan mau negur kadang. Mau ngomong, kalau ini enak, saya tegur apapun enggak marah. Kapan saya tegur ini, kadang mendetail ini. Nah, itu bagus Fandi. Ya, itu apa namanya hati roh yang lemah lembut, hati yang lemah lembut, mudah untuk ditegur. Orang yang hatinya keras, waduh, tidak bisa ditegur, urusan Tuhan sendirilah nanti. Ya, kalau tidak bisa ditegur, barang siapa aku kasih, aku tegur, aku ajar ya. Tegur nggak mau diajar ya. Mas Heru, amin. Kalau tidak mau ditegur ya, tegur Tuhan. Enak ditegur saya, saudaraku. Kalau Anda tegur hamba Tuhan masih dengerin. Kalau Anda tidak mau dengerin, nanti Tuhan sendiri yang negur, ya apa? Itu Ibrani 12. Bapak mana yang tidak mengajar anaknya? Justru karena sayang. Benar Mas Heru. Kalau nggak diajar, dididik Bapak, saya tidak tahu Mas Heru masih dablek. Saya baru ngerti, ngaku saya gini Pak, hidup saya gini. Ya, kaget tahu lu, ngono dia. Nah dengan begini, makanya itu dibersihkan sama Tuhan. Ayo yang dablek-dablek, siap. Makanya kalau ditegur firman, ayo ono selubung, gak usah ditutupi, buka aja lah. Saya aja enggak malu buka. Saya paling mau tanya istri saya enggak pernah nyimpen apapun. Saya enggak pernah nyimpen. Saya buka sama dia, saya belajar, enggak mau nyimpen. Apapun terus malu-malu dimarahin, biarin selesai. Ya. Enak, enggak ada rahasia. Coba Anda yang masih simpen rahasia, berat. Kayaknya masih pakai topeng. Ayo belajar, saudara. Lah kita makanya belajar jadi keluarga. Kalau keluarga kan enggak malu, saudara. Enggak malu. Ya tahu kejelekannya, kelebihan, kekurangannya, enggak masalah. Di sini kita tidak saling menghakimi, tapi saling menasehati. Amin. Gitu loh, saudara. Oke. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Terus ayo kamu jangan nangis ya, Fandi. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Maka kita yang ada Roh Kudus tadi adalah Tritunggal dalam hidup kita, yang dimerdekakan, diberi kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung seperti Musa dan orang Israel. Baca di atas itu, jadi kita punya kemuliaan yang dari Tuhan yang adalah roh tadi yang datang dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya. Nyai iki sopo? Tuhan yang adalah roh tadi maksudnya. Emangnya agak jelaskan ini kan enggak disebut Tuhan yang siapa? Karena kadang Bapa itu di sini juga disebut Tuhan, tapi perjanjian baru itu kebanyakan Tuhan Yesus. Ya sama aja lah, Yesus Bapa juga di dalam Yesus. Jadi kita dirubah menjadi, dan gambarnya Allah itu kan Tuhan Yesus juga. Yesus adalah gambar Allah. Kamu lihat aku, kamu seperti lihat Bapa, karena Bapa dalam aku. Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, ini terjemahnya betul. Kemuliaan yang lebih lagi. Nanti lain kali saya tunjukkan bahasa Yunaninya, saya tidak ada waktu nanti.
Jadi dibawa kepada semakin besar kemuliaan, semakin jadi semakin nyata Tuhan itu dalam diri kita. Saya mau tanya dulu, jujur. Tuhan itu sudah nyata belum? Kita kan mencerminkan, memantulkan lah Tuhan itu seperti apa. Jadi maksudnya gini, orang lihat Anda, Tuhan ini kok ngene tiba. Tuhan itu seperti ini. Lah kira-kira orang lihat Anda, kebo. Bajing gitu Pak. Setan nih gitu Pak. Coba saudaraku. Coba Anda renungkan, kira-kira orang lihat Anda itu apa yang dilihat? Harusnya Tuhan, kan Tuhan di dalam kita tercermin. Oke ya, saya tutup singkat ya. Ini saya Bapak harus tercermin, banyak ayatnya, bagusnya. Minggu depan berarti ya, untuk kita klasifikasi detilkan ya. Coba Bapak, Matius 5 ayat, ini kira tuh kapal ya. Matius 5 ayat kira tuh, yang sempurna itu. Ayat paling terakhir, boleh ono dewe ya. Ayat pasal 5, Matius pasal 5 ayat yang paling terakhir. Tuhan Yesus banyak ya, terus mencermin, ya 48. Kacamata tak cari. Ini, terus 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sempurna kamu. Sama seperti Bapamu. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Anda, karena Bapakmu di surga sempurna, kamu anaknya juga harus sempurna. Kalau agama lain, kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kita, kesempurnaan kamu juga harus punya. Karena aku di dalam kamu, aku sempurna, kamu juga harus kudus. Biar cepet nih, 1 Petrus ini, ayat 1 ayat 17, biar cepet lah. Dan jika kamu menyebutnya 16 berarti, 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Aku ini Allah, Bapa. Aku ini kudus, kamu anakku ya harus kudus. Mengaku di dalam kamu, aku yang kudus dalam kamu, kamu juga harus kudus. Ini beda dengan agama lain, kamu kudus, suci, kalau enggak azab. Kalau enggak kudus, tetenono gue. Hati-hati kamu. Di kita enggak. Kamu harus kudus, Nak. Pak Ari, Pak Asnan, Pak Agung, kamu harus kudus. Kenapa? Aku bapakmu, aku ya kudus. Aku ning jeromu, aku dalammu, aku yang kudus ini. Kamu juga harus mencerminkan. Itu kan lain jero. Sama-sama hidup suci, tapi yang satu dibawa pentung, yang satunya diberi pengertian. Aku ini bapakmu suci. Bapakmu, anakku ya kudu suci. Aku bahkan ning jeromu, di dalam kamu. Kamu akan mencerminkan kekudusanku. Amin, saudaraku? Itu banyak nanti ayat-ayatnya. Nah, sekarang itu Bapa, Tuhan Yesus. Seperti Yesus. Mana banyak ya. Nanti minggu depan aja saya tunjukkan. Ini aja yang paling sering kita 8 ayat 29, Roma 8 29. Banyak sudah saya klasifikasikan, untuk minggu depan aja kita perdalam. Tapi ini contoh sedikit-sedikit. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sulung itu dalam dalam budaya Ibrani itu tidak hanya cuma anak pertama, itu yang utama, yang nomor satu, yang di depan. Jadi Yesus itu memberi teladan buat kita. Dan kita ini diserupakan. Nah, minggu depan kita akan belajar Yesus itu seperti apa. Ya harus seperti itu, harus tercermin dalam hidup kita. Karena waktu kan tidak cukup, cuman supaya Anda ngerti. Bapa, kita disuruh seperti Bapa. Kita disuruh seperti Yesus. Saya cari ayat di mana disuruh seperti Roh Kudus. mau seperti apa? Tapi nanti minggu depan ada istilah di Alkitab, penuh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu memenuhi hidupmu, yang keluar itu rohnya itu. Kuasanya. Apa itu yang 1 Korintus 12 itu. Karunia-karunia roh. Itu karena dipenuhi Roh Kudus, tercermin kuasa Roh Kudus. Ya toh, saya enggak usah bukanya. Dan ini saya buah roh ini juga Galatia 5 ayat berapa? Minggu depan aja kita akan belajar kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Berarti ada kuasa dalam hidupmu nanti. Galatia 5, buah roh.
mana ya? Ayat piro? 22. Ini catatan terlalu banyak nyarinya yang mana ayat ini? Hilang kayaknya. Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah, Jadi gini, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita berbuah. Itu disebut buah roh. Saya mau tanya, buah roh, itu buahnya siapa? Buahnya roh kan lu. Buah roh, berarti buahnya Roh Kudus. Lah Roh Kudusnya di mana sekarang? Dalam hati kita. Dan berarti yang namanya mencerminkan itu begitu, berbuah kita. Tapi yang mengerjakan Roh Kudus. Nanti minggu depan kita berdalam. Buah roh ialah ini. kasih, Keluar enggak kasih? Berbuah enggak kasih? sukacita, Sukacita. Loh, damai saudara, gini loh. Alkitab itu berarti ya, kan ini sukacita berbuah. Orang yang sedih aja itu, enggak sukacita, itu maaf loh. Belum merdeka. Belum merdeka. Merdeka, sukacita. Saya tadi sharing sama anak saya bersyukur hari ini. Cicilan saya banyak ya kan usaha sama juga aja belum ada yang selesai sudah satu sabar Mas juga ya 1 selesai 10 juta Lin ya setahun selesai sama yang 1 selesai nanti saya ada juga yang 100 siapa itu mau selesai atas nama ibu saya lihat ampun Bu kurang 2 bulan selesai ya kena macam-macam saya cerita anak saya ada banyak masalah tapi saudara pernah saya ceritakan udah mau selesai banyak yang udah diselesaikan Tuhan ditolong Tuhan lah. Loh, saya kalau cerita pas punya masalah soal kira minta tolong. Wah, Pak Haru tahu gitu Pak Agung. Saya keluarkan cek saya. Saya enggak mau seperti itu. Nah, cuman saya tunjukkan dulu. Ini saudara punya utang banyak, berarti ini kalau utangnya banyak susah enggak Bu? Enggak loh, kula nggih, sakjane nggih susah. Sinten mawon sing cicilane akeh, cicilan panci, kompor, beting apa sapu kerik, nyicil mumet dah saya. Ya saya, istri saya ya, yang bayar kamu apa saya, sayang? Yang kerja dia, saya bagian berdoa, Tuhan. Aduh, tapi enggak boleh kehilangan sukacita. Saudara mana ngerti saya mumet, enggak perlu saya mumet-mumet. Tapi saya cerita gini karena bersyukur, udah ditunggu anak siapa nanti bayar 14 juta. Tapi ternyata bisa sampai Juni, wah haleluya. Pasti Tuhan ada jalan gitu. Kan kuliah mau selesai praktek profesinya. Terakhir sudah. Ya memang itulah tantangan, tapi tetap harus berbuahkan sukacita. Tidak usah dibuat-buat. Damai sejahtera, keluar. Damai, terus kesabaran, keluar. Buah itu keluar. kemurahan, Keluar. kebaikan, Baik, kesetiaan, kelemah lembutan, lemah lembut. Kalau tegur enggak marah kayak Fandi tadi sampai nangis. Tak suruh baca masih terharu dia. Nangis apa kurang ajar Pak aku yang pulang. Terus penguasaan diri, itu enggak usah dibaca banyak. Penguasaan diri keluar. Buah. Itu mencerminkan Tritunggal. Kesempurnaan Bapa, kekudusan Bapa. Kehidupan Kristus belum saya buka banyak. Kalau Kristus itu mendetil karena hidup di dunia. Gambarnya ya apa sudah. Wah kamu nih pergi Bester. Jangan lupa loh ini tugas. Saudara saya mau pasang gambar Tuhan Yesus. Saya enggak pasang gambar Allah Tritunggal Bapa. Kurang aja gambar Bapa lo pernah enggak Allah itu enggak bisa dilihat. Saya enggak suka makanya. Tapi Yesus kan pernah datang ke dunia ya, walaupun enggak persis. Tapi kan kita tahu apa yang dikerjakan. Nanti gambar-gambar Yesus meredakan badai yang pernah saya khotbahkan di tutup tahun itu. Apalagi Yesus membangkitkan orang mati. Ini masih ada satu aja ya perjamuan kudus ini. Ini lukisan saya di rumah, saya bawa sini aja. Nanti kita lihat apa yang dikerjakan Yesus. Bukan cuma mujizat, kalau bisa macam-macam ya misalnya. Bagaimana Yesus nolong yang janda, orang berzina itu loh. Mau dilempari batu kan, oh Yesus mengampuni, waduh luar biasa tuh. Lihat-lihat gitu tuh. Saudara tahu enggak kenapa gambar itu penting juga? Bukan untuk disembah ya, Chandra ya, gambar disembah. Heru sering ngomong sama gambarnya Yesus ini. Bener, gini, intinya itu maaf ya, zaman dulu untuk orang yang buta huruf, loh enggak ngerti baca ya. Lihat ini apa, akhirnya cerita, ini gini-gini. Ngerti.
Orang yang buta huruf sama orang yang malas baca. Lu lihat, jadi lihat gambarnya, tahu ceritanya gitu. Terinspirasi. Puji Tuhan kira-kira itu. Jadi saudara dan saya umat Tuhan, kita mencerminkan Allah Tuhan Tritunggal. Bapa, kekudusannya, kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus. Wah, lagu itu ya luar biasa ya. Penghiburan, mencerminkan semua, keluar Roh Kudus. Itu dari Tuhan membuatku terpesona. Itu juga harus terpancar dari hidup kita. Kudusan Bapa. Pengorbanan, sifat pengorbanan seperti Yesus. Buah Roh Kudus. Roh Kudus itu lemah lembut, lemah lembut. Makanya gini, ini terakhir ya. Kalau saudara rindu enggak dengar suara Tuhan? Rindu enggak dengar suara Tuhan? Saya mau tanya beneran, enggak rindu ya enggak apa-apa, tak mulia aku. Rindu enggak mendengar suaranya Tuhan? Tuhan bisa bicara dalam hatimu. Ada rohnya kok dalam hatimu. Cuman Roh Kudus ini penting, lembut. Suaranya itu lembut. Masalahnya kita ini kadang gak denger. Karena terlalu sibuk dengan kesenangan-kesenangan di dunia ini. Tapi coba Anda buka hati. Roh Kudus yang lembut, dengar suaranya. Nanti dia akan bicara. Memberikan petunjuk, tuntunan. Nanti kita akan perdalam dalam setahunan ini. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, Bapa tercermin, Yesus, anaknya tercermin, pengorbanannya, kasihnya, tercermin dalam hidup kita. Amin. Mari tim musik bisa maju, kita akan berdoa.